Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua? Kami doakan semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di video kali ini kita akan belajar seputar tarjamah, lebih tepatnya menerjemahkan satu buah qasidah yang beberapa bulan lalu kita sempat dengar viral di media sosial ya teman-teman, yaitu qasidah tentang qasidah Allahul Kafi. Sebelumnya, apakah kita tahu bahwa sebenarnya qasidah Allah Al-Kafi ini dikarang oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, di mana sebenarnya ini sebuah penggalan dari sebuah wirid yang dinamakan dengan Hizib Autad. Biasanya diyakini hizib tersebut untuk menolak bala. Misalnya ada bencana, biasanya para ulama menganjurkan untuk membacakan wirid ini berkali-kali sebanyak mungkin untuk menangkal terjadinya bala yang akan terjadi di kemudian hari atau bala yang berkesinambungan ya. Langsung saja, mungkin bagi kita yang selalu melantunkan qasidah ini, atau mungkin anak-anak kita atau adik-adik kita biasanya di surau-surau, di masjid-masjid sering kita dengar ya. Tapi apakah kita sudah tahu artinya, sudah tahu maknanya, sehingga tidak sekedar kita bacakan, tidak sekedar kita lantunkan, tapi juga seharusnya kita juga memahami setiap butir makna dari setiap butir kata dari qasidah tersebut. Langsung saja, di sini sudah saya tuliskan qasidah Allah Al-Kafi. Sebenarnya qasidahnya sangat singkat, yang panjang itu biasanya karangan dari manusia, dari selain Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sendiri ya, karena terutama karangan dari berbahasa Indonesia. Itu langsung saja. Allahul Kafi, Rabbunal Kafi. Allahul Kafi, Allah artinya Tuhan kita. Al-Kafi artinya yang mencukupi. Al-Kafi artinya yang mencukupi. Ini dari kata kafa yakfi. Al-Kafi dari kata kafa yakfi kifayatan. Kalau Al-Kafi adalah isim subjek atau isim fa'il. Kalau Allahul Kafi adalah susunan sifat dan yang disifati kalau dalam bahasa Indonesia ya. Misalnya kita ambil contoh, rumah itu besar. Nah, rumah itu besar. Rumah itu disifati dan besar itu sifatnya. Begitu pula dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab itu disebut dengan sifat mausuf atau na'at man'ut. Di mana kata Allah di sini adalah yang disifati Allah, dan al-kafi artinya yang mencukupi atau sifatnya. Sifatnya Allah, salah satu sifat atau nama-nama Allah selain dari Asmaul Husna yang ada di Al-Qur'an ya, adalah Al-Kafi, zat yang maha mencukupi. Rabbunal Kafi, Tuhan kami atau Tuhan kita. Rabbun itu Tuhan. Rabbun juga bisa bermakna pendidik. Rabbun juga bisa bermakna pembimbing atau mursyid dan sebagainya. Tapi kalau dalam teks ini, terutama dalam banyak kata-kata di Al-Qur'an, kata Rabbun itu sering kita maknai dengan Tuhan, kecuali dalam beberapa kata di surat Yusuf ya. Kalau dalam surat Yusuf, Rabbun di situ ada yang memaknai raja. Rabbuna berarti Tuhan kami. Kalau Tuhan kamu berarti Rabbuka. Kalau Tuhan saya berarti Rabbi. Kalau Tuhan kalian berdua berarti Rabbukuma. Di sini ada domir mutasil, domir kepemilikan ya, yaitu na, artinya kami. Al-Kafi juga sama. Al-Kafi di sini juga Al-Kafi sini artinya sama-sama yang mencukupi. Berarti Tuhan kami yang mencukupi. Ini juga sama, susunan naat man'ut atau sifat mausuf. Insya Allah pada beberapa video yang akan datang akan kita buat sendiri ya, video tentang definisi apa itu sifat mausuf atau naat man'ut. Di sini sebagai pengetahuan saja bahwa susunan Allahul Kafi dengan susunan Rabbunal Kafi sama-sama susunan sifat dan yang disifati, atau dalam bahasa Arab disebut dengan na'at man'ut, atau dalam kaidah lain disebut dengan sifat mausuf. Itu sama-sama, boleh sifat mausuf, boleh na'at man'ut. hanya saja yang membedakan adalah yang disifati. Kalau di sini Allah sudah konkret bahwa Allah itu Allah. Kalau Rabbuna itu adalah susunan, Rabbuna sendiri adalah susunan mudhof ilaih. Nah, apalagi itu mudhof ilaih? Nanti insya Allah juga akan kita buat video sendiri ya tentang apa itu mudhof dan apa itu mudhof ilaih. Tapi sederhananya Rabbunal Kafi adalah susunan na'at man'ut, dimana kalau kita preteli satu persatu, Rabbuna itu sendiri adalah susunan mudhof dan mudhof ilaih. Lanjut, tadi kalau kita terjemahkan ya, Allahul Kafi, Rabbunal Kafi, berarti Allah
adalah Tuhan yang mencukupi atau Allah yang mencukupi, dan Rabbunal Kafi, Tuhan kami yang mencukupi. Kemudian qasadanal kafi. Qasadanal kafi, qasada yaqsidu. Qasada dari kata qasada yaqsidu. Kalau qasadana ini diambil dari fi'il madhi. Kalau kami, qasada yaqsidu artinya bermaksud atau berkeinginan ya. Bermaksud atau berkeinginan atau berkehendak juga bisa. Kalau kami berkeinginan berarti qasadana. Kami menghendaki qasadana. Kalau kamu menghendaki berarti qasadta. Kalau kamu perempuan qasadti. Kalau kalian berdua berarti qasadtuma, dan seterusnya. Kalau qasadanal kafi berarti yang kami inginkan, yang kami hendaki adalah al-kafi. Zat al-kafi adalah Allah. Adalah yang maha mencukupi. Wajadanal kafi. Jadi di mana ketika kita menghendaki Allah sebagai zat yang mencukupi, wajadanal kafi, wajadana berarti kami dapati atau kita dapati bahwa Allah adalah zat yang maha mencukupi. Wajadana dari kata wajada yajidu. Wajada yajidu artinya mendapati atau menemukan. Kalau na berarti kami, berarti wajadana kami mendapati. Kalau kamu mendapati wajadta. Kalau saya mendapati wajadtu, kalau kalian laki-laki wajadtum, dan seterusnya. Lanjut, kemudian likullin kafi. Likullin kafi, li artinya untuk atau milik atau terhadap juga bisa. Untuk kita terjemahkan untuk saja ya, untuk atau bagi. Likulli, kullun artinya setiap. Kullun artinya setiap. Kenapa di sini kok menjadi kullin? Karena kemasukan huruf jar. Li di sini adalah huruf jar ya. Jadi setiap kalau teman-teman masih ingat beberapa video yang lalu bahwa ketika sebuah isim kemasukan huruf jar, maka konsekuensinya isim tersebut tidak lagi berharokat dhammah atau dhammah tanwin, tetapi berharokat kasroh atau kasroh tanwin. Begitu pula dengan kullun. Aslinya kullun. Kenapa kok menjadi kullin? Karena ada huruf jar yaitu likullin kafi. Likulli kafi itu sendiri artinya terhadap segala yang Allah cukupkan. Al-kafi di sini masih sama bermakna yang mencukupi, berarti terhadap segala sesuatu yang Allah cukupkan. Kafanal kafi. Kafana dari kata tadi kafa yakfi. Kafa yakfi artinya mencukupi. Kalau ketambahan domir di belakang, yaitu domir objek atau domir maf'ul, adalah domir yang ditimpakan ya. Misalnya Zaid memukulku, ayah memberiku uang, atau kamu memujiku. Nah, ku di situ berarti domir maf'ul, domir objek. Begitu pula di sini. Kafana berarti Allah yang mencukupi kami. Kafa di sini artinya dia. Kafa yakfi artinya mencukupi. Kalau kafa dia laki-laki, tapi bukan berarti Allah laki-laki ya. Ini hanya hanya mempermudah kita saja. Kafana berarti Allah yang mencukupi kami. Al-kafi yaitu Allah itu sendiri, zat yang maha mencukupi. Kemudian terakhir, wa ni'mal kafi. Wa artinya dan, ni'ma adalah sebaik-baik. Ni'ma kalau kita temukan, kalau kita sudah belajar ilmu nahwu yang lebih tinggi, akan kita temukan bab tentang ni'ma wa bi'sa. Ni'ma dan bi'sa, di mana kaidah ni'ma dan bi'sa itu bermakna sebuah pujian dan celaan. Ni'ma itu artinya pujian atau sebaik-baik. Kalau bi'sa adalah seburuk-buruk. Berarti kalau kita terjemahkan wa ni'mal kafi dan sebaik-baik. Wa ni'mal kafi dan sebaik-baik adalah al-kafi adalah Allah. Sebaik-baik pemberi kecukupan yang maksudnya adalah al-kafi adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian alhamdulillah sebagai segala puji bagi Allah. Sampai sini bisa dipahami teman-teman, semoga bermanfaat. Syukran ala husni timamikum, dumtum fi riayatillah, ma'assalamah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.